Yos, kita lanjutkan lagi hipotesa cerita Boruto ke depan. Sudah 3 tahun ya sejak kejadian itu, karma Boruto itu adalah sesuatu yang lain tuh. Itu memang susah untuk dikendalikan. Bahkan ini dimulai dari chapter 10, 11, 12-nya dan mungkin berlanjut di chapter 13 dan selanjutnya lagi. Untuk melihat apakah dengan keadaan sekarang ini Momo memang masih kekeh nih mempertahankan eksistensinya sebagai pangkat yang lebih tinggi sebagai seorang dewa tuh. Perlu diketahui nakama bahwa Momo itu selalu memiliki ego yang sangat tinggi dari masa ke masa ya. Bahkan tak sedikit hal yang membuat Momoshiki itu membalikkan realita dari kebenaran yang sesungguhnya loh. Seperti ketika dia menyelamatkan Boruto kala itu dari kondisi kritis karena Kawaki, dia mengatakan itu bukan untukmu Boruto tetapi untuk diriku sendiri. Gak tahu kenapa nakama, kita sendiri sih masih yakin ya bahwa sebelum usianya 16-17 tahunan nanti, ketika Boruto mengendalikan kekuatan Otsutsuki-nya itu akan ada fase di mana Borushiki itu mengacau kembali nakama. Apa yang diperlihatkan itu karena sosok Otsutsuki Momoshiki yang mengendalikan secara masif ya. Karena sebelumnya banyak yang berpendapat dibandingkan era dahulu, fase inilah yang membuat perubahan God Otsutsuki itu perlu diwanti-wanti lagi. Karena ketika Boruto menguasai banyak hal, artinya dalam kendali Momoshiki ya, semuanya bisa menjadi ancaman tuh. Siapa orang yang akan mampu mengimbangi dan menyadarkannya lagi? Apakah para gurunya sendiri? Atau malah sosok seperti Sarada, Sumire, Himawari sendiri? Yuk kita tulis lebih dalam soal hipotesa ini. Ayo penting ya nakama, semua pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Forte kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana dan kita juga akan konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date tuh, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang udah dibahas, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini nakama, di keadaan kritis sekarang ini dan clue bahwa resonansi menjadi masalah besar bagi Boruto ya sekarang ini, karma dari sang Otsutsuki itu memang berpeluang menyebabkan sang Momoshiki itu terbangun lagi loh. Borushiki bisa aja bangkit dari sana di kondisinya 15 tahun sekarang dengan beragam kemampuan fenomenalnya itu. Yang jadi masalah adalah bahwa Momo ini tak terkendali teman-teman. Dia bukanlah seorang yang mau berkompromi dengan manusia yang levelnya dianggap rendah olehnya sendiri. Dia dahulu pernah mengatakannya secara langsung ya, apakah kau tak sadar posisimu di hadapan seorang dewa Boruto ya? Ya seperti yang kita lihat ya, Momoshiki menjadi jiwa double pada Boruto sendiri. Ketika dalam modenya itu, berkat Momo melalui karma, Boruto bisa membangkitkan karma lebih superior lagi. Dahulu dikatakan itulah esensi sejati dari karma, di mana ribuan tahun pengalaman Otsutsuki bertempur didapati oleh sang wadah sendiri. Namun sebagaimana dengan perubahan Boruto yang signifikan 3 tahunan berlatih dengan Kashin, Koji, Sasuke, Orochimaru itu, kekuatan bawaannya mestinya meningkat pesat dan luar biasa menakjubkan kan teman-teman. Usianya 15 tahun, sang pusaran biru memang akan sangat fenomenal jika dia kembali bertempur menggunakan mode Otsutsuki-nya ya. Kenapa? Karena Boruto sekarang itu dianggap sebagai salah satu shinobi terkuat karena memiliki kekuatan seorang Otsutsuki dalam dirinya pula. Bayangkan nakama, pria berjubah pengguna katana, pengguna teknik Hiraisen dan Rasengan planet sekali lagi menggunakan bertempur menggunakan tanduk tersebut dan tanda segel karma yang menjalar. Dahulu ketika mode Borushiki itu bangkit, Boruto mendapati kekuatan luar biasa pesat, bahkan 2-3 kali lipat seharusnya ketimbang Sage mode ya. Kita cukup yakin soal hal itu tadi. Nah yang menarik adalah apakah mungkin di era ini perubahan Boruto ke mode Otsutsuki tersebut masih beresiko untuknya. Nah sekarang nakama, bagaimana jika mode dewa Borushiki berubah setelah 3 tahunan berlalu itu? Sementara itu tanduknya mungkin juga menampilkan perbedaan signifikan ya, dan juga lebih leluasa lagi dalam menggunakan kombinasi dari beragam teknik Boruto itu, Hiraisen Flying Thunder God.
mungkin itu akan menarik jika terjadi kan. Beberapa tahun ke belakang kalau kita melihat kilas balik prosesi karma itu ditanamkan dalam diri sang wadah ya nakama. Sesuatu yang menarik dilihat oleh Momoshiki Otsutsuki jika sebenarnya wadahnya juga spesial karena dia melihat mata yang sangat biru itu dan akan membuat kehebohan di fase hidupnya nanti. Saat itu karma ditanamkan dan aliran waktu serasa berhenti kan. Nah menuju fase pendewasaan hidupnya berulang kali itu karma bangkit dan mengacau bahkan membuat gemetar lawan-lawannya tuh. Itu memang menarik. Apa yang ditampilkan Boruto dalam mode karma sungguh sesuatu yang menakjubkan sih. Kekuatan itu berkali-kali lipat dimiliki Boruto, tetapi sayangnya resikonya juga berkali-kali lipat pula. Karena tubuh Boruto itu bisa jadi sebagai reinkarnasi dari Momoshiki ya. Tapi takdir ini masih memihak pada Boruto nakama. Karena suatu tragedi yang membuat Momoshiki hampir mati kala itu mau memberikan 18% data Otsutsuki-nya untuk Boruto agar sang wadah tidak mati di sana. Artinya dalam tubuh Boruto ada 82% data Otsutsuki Momoshiki nih, 18% lagi data Otsutsuki untuk Boruto, dan itu jika digabungkan 100% Boruto adalah Otsutsuki murni kan. Masalahnya adalah kekuatan besar itu belumlah dikuasai Boruto secara psikis maupun fisik teman-teman. Itulah kenapa Borushiki mode paling beresiko digunakan oleh Boruto lagi. Namun itu juga mengesankan dampaknya sendiri setelah fase pelarian tersebut loh. Perubahan Boruto 3 tahunan itu memang menampilkan kesan tak basa-basi lagi dan juga sangat badass. Tetapi dia sangat dingin seperti ini nih, seperti kulkas itu ya. Dan itulah kenapa ketika rambutnya panjang dia dianggap mentalitasnya seperti Uchiha kala itu, layaknya gurunya Sasuke maupun Itachi dengan ninja bayangannya. Tetapi nakama, hal yang membuat Boruto ini spesial dan menakutkan karena jiwa dari sang Otsutsuki utama ini ya. Saya pikir dengan datangnya Ego Jubi ini perubahan itu akan terjadi yang lebih masif lagi. Bagaimana jika dalam mode God mode Borushikinya itu memang ada perubahan setelah 3 tahunan tuh. Oke gini, kalian pasti sudah mendengarkan dengan baik kan ya bahwa Boruto sudah mendapati beberapa julukan God Killers kan, God Borushiki maupun God Otsutsuki itu semuanya pada akhirnya bersumber pada kekuatan esensi karmanya yang sudah berkembang sangatlah signifikan ya. Orang pasti bakalan membayangkan bahwa keadaan Boruto ke depan ini tak seperti MC atau villain pada umumnya kan. Dia ini akan membuat banyak perubahan dalam dunia shinobi sendiri dan tak peduli dengan kondisinya sama sekali sekarang itu. Kemunculan Borushiki di usia 15-an tahun sangatlah dinanti, apalagi setelah serentetan kekuatan dan power yang ditunjukkannya nih. Belum sama sekali Boruto menggunakan kekuatan Otsutsuki-nya itu, padahal dia ini Otsutsuki murni secara sempurna. Tapi kalau dari prediksi kita nih, kemunculan Borushiki ini harusnya akan sebentar lagi terjadi nakama, karena dia dan Kashin Koji sudah siap-siap akan melakukan pertarungan sampai akhir tersebut. Nah ini menghadapi Ego Jubi apalagi dengan kondisi Boruto yang sudah sekarat ini kan. Tentu Kashin Koji sendiri juga tak akan tinggal diam. Nah bayangkan nakama, kekuatan Mahadasat ini akan dikombinasikan Boruto dalam berbagai mode terbarunya itu loh. Seorang pengguna esensi karma Otsutsuki, dia bisa mengubah kekuatan kecil menjadi bentuk besar tersebut, dan Rasengan dahulu pernah dicontohkannya nakama. Yang paling menarik mungkin aja dengan kebangkitan para Ego Jubi sendiri itu, kekuatan Boruto saat ini belum cukup untuk mengalahkan mereka ya. Bisa jadi hanya dengan kekuatan yang sama-sama bersumber pada Otsutsuki pula untuk semua itu bisa diimbangi. Hal yang mungkin aja terjadi jika Boruto itu masih bisa diambil alih oleh Momoshiki nih kesadarannya. Alasannya sederhana, bahwa Momoshiki pasti masih memiliki bagian tersendiri karena dia menganggap sebagai dewa, rasanya masih berat hati menurutnya egonya itu diturunkan untuk menyatu dan luruh dengan Boruto kan. Itulah kenapa Boruto masih percaya dengan kekuatan-kekuatan barunya itu yang dia pelajari kurang lebih 3 tahunan itu. Tapi itu juga agak skeptis ya untuk selanjutnya dengan keadaan di chapter 12 kemarin. Padahal jika di usia mode Borushiki sudah digunakan, kita pasti akan disuguhkan dampak pertempuran Boruto dan kekuatan akan lebih masif lagi dari dulu nih. Pertanyaan sekarang ini, bagaimana jika setelah 3 tahun ini ada perubahan signifikan para perubahan mode dewa tersebut dari Borushiki ya. Jadi wajar nakama, dan malahan makin berhubungan lagi setelah itu semuanya pula. Ada kaitannya dengan para Ego Jubi sendiri itu, Jura, Hidari, Matsuri dan juga Baki itu. Apalagi dengan keadaan Hidari yang kemarin itu diledakkan kan. Boruto sekarang punya tanggung jawab untuk berurusan dengan mereka itu, karena salah satu Ego Jubi yang diserap Smekas ini juga melahirkan Ego Jubi yang mirip dengan Sasuke bernama Hidari kan. Dari Ego Jubi ini juga terhubung pada sesuatu yang berkaitan dengan manifestasi Shibai Otsutsuki melalui Shinjutsu Code, di mana ia mendapatkan tubuh Shibai karena Amado menanamkannya nih. Dengan demikian pertarungan menghadapi Ego Jubi kita rasa memang sudah sepantasnya dia akan kembali lagi ya. Tanya dengan mode biasa tapi dengan Otsutsuki Borushiki mode jika sudah kembali dari fase sekaratnya
nih. Bayangkan dia akan membangkitkan kemampuan itu dan juga mengkombinasikannya dengan beragam teknik baru tuh. Borushiki Uzuiko Vortex sendiri akan membuat aura Boruto di sekeliling tubuhnya itu diselimuti angin nih. Sementara dia sendiri memiliki pasukan cakra dan kekuatan yang meningkat drastis. Mestinya dengan mode ini Uzuiko semakin kuat lagi dong ya. Dan juga belum pernah ada sejarah seorang Otsutsuki menggunakan teknik terbang Dewa Guntur kan, Hiraishin yang dikombinasikan dengan beberapa media. Bukankah menarik tuh ada Otsutsuki mode tanduk itu berpindah-pindah lokasi dengan pertarungan layaknya Minato dahulu kan. Wah, sang cucu pria bermata biru itu memanglah mengesankan kisah hidupnya nih. Selain itu pada mode ini teknik-teknik seperti Kusanagi akan menjadi daya tarik tersendiri karena Boruto sudah identik dengan melekat pada kemampuan berpedang. Tak menjadi itu akan menjadi sesuatu yang akan mind blowing jika digunakan pada perubahan mode dewa tersebut. Boruto akan menampilkan pertarungan sekeren gurunya Uchiha Sasuke kan. Dari 3 tahunan yang terjadi pada masa Boruto nih, dia memang mendapati kemampuan yang sangat berguna menopang mode dewanya itu. Ingat ya, kemarin juga kita menambahkan bahwa bukan tidak mungkin Flying Raijin dalam kendali Momoshiki juga akan dimunculkan loh nakama. Bukannya malah menjadi menarik lagi tuh. Otsutsuki pertama pengguna Hiraishin. Nah, jika Momoshiki masih tak terkendali seperti ini, beragam asumsi dari data kekuatan Boruto bisa saja terjadi kan ya. Ini akan menunjukkan seberapa masifnya dia dalam menggunakan kemampuan ini loh. Keadaan di sampingnya juga lagi kacau-kacaunya itu. Himawari yang masih diurus Konohamaru, Sarada yang berkali-kali terkena serangan Hidari dan juga Sumire yang belum terlalu membantu di sana. Tentu ini akan menjadi masalah besar untuk Boruto yang tertembak ego jura seperti sekarang. Kita cukup yakin ya dengan statement dahulu bahwa ada kemungkinan percepatan teknik Hiraishin Boruto level-levelnya itu akan seperti Minato, kayaknya mungkin 3 level ya. Pertama, kedua, dan ketiganya akan dibuka dengan mode Otsutsuki-nya Borushiki mode tersebut, dan itu pasti ada di fase terkuatnya di stack ketiganya itu. Inilah satu-satunya cara paling efektif namun untuk membahayakan pula nih. Mode Otsutsuki dengan karma itu jelas konsepnya seperti sebuah wadah fusi tensei ya. Orochimaru maupun peningkatan kekuatan seperti Sage modenya. Seorang pengguna kemampuan karma Otsutsuki, dia meningkatkan level kemampuan fisik, ninjutsu maupun shinjutsu lebih tinggi lagi. Sama seperti fusi tensei ya, jika seorang pengguna memiliki kemampuan bawaan sudah spesial dari awal, dia akan spesial pula dan tambah menarik kekuatannya itu. Nah, sekarang bayangkannya adegannya seperti ini nakama. Ketika pertempuran sedang sengit-sengitnya menghadapi para Egojubi, Boruto yang sempat awalnya mendesak Hidari dengan beragam teknik seperti futon tersebut dan meledakannya, dia melakukan sama seperti mendorong Naruto dahulu kan. Namun karena keadaan para Egojubi lainnya pada berdatangan di area Boruto karena Jura sudah mengembalikan Togedama itu. Nah, karena di sana tak ada bantuan yang selevel dengan Boruto maupun karena keadaan menjadi kompleks lantaran Himawari yang ada di sampingnya sementara kala itu dan juga Sarada menghadapi bahaya lain, Hima baru sembuh dari pingsannya. Bukan tidak mungkin keadaan inilah yang membuat energinya juga habis karena faktor kelelahan pula setelah ditembak tersebut dan juga setelah disembuhkan ya. Kondisi fase-fase rumit inilah yang menjadi penyebab dan juga adegannya akan dilanjutkan. Disitulah peluang Momoshiki mengacau ya teman-teman. Dia muncul kembali lebih ganas di fase 3 tahun ini. Momoshiki akan mengejutkan semua orang bahwa memberitahu kepada para Egosubi sendiri nih, mereka yang secara naluri ingin memakan para Otsutsuki sendiri kan, mau malah menunjukkan kepada mereka seperti apa dan bagaimana menakutkannya seorang Otsutsuki bersama wadahnya yang pas jika bekerjasama kembali. Gelar Borushiki muncul di sana, mata putih itu keluar. Mereka akan sangatlah takjub tuh. Di usia inilah Boruto sangat liar-liarnya teman-teman. Sebagai sosok seorang villain dan juga anti-hero ya, keberadaan Momoshiki bisa dibilang love hate tuh. Dia benci karena kekuatan Otsutsuki itu belum dikendalikan dan tentu akan merusak area di sana. Namun baiknya karena perubahan kemudian Otsutsuki, Boruto bisa mengatasi invasi para Egojubi sendiri ya. Kami pikir nakama itulah momen di saat semua keadaan krusial Otsutsuki Hiraishin terjadi pertama kali dalam sejarah dunia shinobi. Seorang Otsutsuki akan bikin teknik teleportasi super cepat. Jika biasanya mereka menggunakan sistem dimensi lain masuk ke berbagai portal area, tetapi mereka tak akan bisa secepat itu menghindari dan mengelabui seseorang. Kini dari garis sang wadah yang sudah berkembang kekuatannya itu, bukan tidak mungkin Momoshiki menjadi kekuatan pertama yang juga mengendalikan seorang wadah dengan kemampuan teknik terbang Dewa Guntur.
Borushiki Flying Raijin. Wah, itu mengesankan gak sih? Nakama sendiri ingatkan bagaimana proses kebangkitan pertama Momoshiki dengan Rasengan seperti apa mengerikannya. Di video ofisialnya banyak sekali yang menantikan, bahkan sampai ditonton lebih dari 16 juta kali loh kala itu. Ketika proses kebangkitan Momoshiki, dia menggelegar, dia mengambil alih kendali Boruto yang tertidur karena cakranya habis setelah terdesak di pertempuran menghadapi Boro kala itu. Borushiki mendadak terbang ke udara. Dia sudah muncul dengan menggunakan tanduk itu dan berkata, "Bukannya tadi nama jurus itu adalah Rasengan ya? Jadi terimalah ini, Rasengan dari seorang Otsutsuki." Dia langsung berdiri ke atas tersebut dan tas, serangan itu dilemparkan dari atas. Nah, sekarang bayangkan ledakan kala itu seperti itu menakjubkannya ya. Bagaimana kondisi seperti ini terulang lagi, bukan hanya dengan kekuatan Rasengan tetapi dengan perubahan teknik terbang di bawah petirnya. Wah, tentu itu sesuatu yang mengembirakan kan. Untuk menyaksikan Flying Raijin digunakan dengan kombinasi yang lainnya. Sekarang gini nakama, meskipun ini masih hipotesa ya, tapi apakah kalian juga penasaran kira-kira si Otsutsuki ini terkendali? Gimana ya caranya mengendalikan jiwa dalam diri Boruto sendiri? Bayangkan ya, sekarang ini kondisi serupa bisa jadi javu untuk Boruto sendiri, tetapi dengan konteks yang lebih besar dan lebih luas. Klan Bangsa Langit yang tahtanya lebih tinggi dari para shinobi Otsutsuki kan. Dan kita sangat yakin ya, beberapa chapter mendatang dan mungkin hingga chapter 20 Sensei akan mengungkapkan kebenaran lebih lanjut dan informasi Otsutsuki sendiri. Nah, si Momo sama Boruto ini akan menjembatani peran tersebut ya. Dahulu ada hipotesa di antara kedua sosok tersebut, Boruto dan juga Momoshiki, di mana Boruto putra Hokage itu, sementara Momoshiki adalah putra dari Raja Otsutsuki di atas sana ya. Hipotesanya seperti itu. Kisahnya mungkin akan menjadi Kurama di era shinobi sekarang, tetapi dengan pendekatan yang lebih kompleks yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena jika mengacu pada timeline dan sepertinya Momo juga dijaga Kinsey kala itu, dia itu memang bagian dari klan penting ya. Masalahnya adalah kenapa setelah peristiwa pertempuran dan Momoshiki melintasi dimensi dengan Kinsey itu tidak ada yang mencarinya hingga sekarang ya. Itulah yang menariknya, tetapi pada akhirnya mereka berdua itu sebenarnya sangat cocok loh nakama. Apakah ini karena garis timeline waktu ya? Who knows. Ada kesamaan karakteristik pula yang sangat mirip di antara keduanya, baik Boruto maupun Momoshiki loh. Mereka memang terlihat sama-sama liar dan sulit untuk dikendalikan. Kebebasan untuk selalu melakukan apa yang mereka mau, mungkin karena background pola asuh keluarga mereka semenjak kecil nih. Meskipun Boruto sekarang sudah sebadas ini, tapi tetap saja ada sisi-sisi susah untuk diaturnya. Idealis dan juga tekadnya itu sangatlah kuat loh. Apalagi di fase bodoh amatnya sekarang yang sedingin kulkas 2 pintu itu nih. Boruto mungkin akan lebih liar lagi tuh, tetapi Momoshiki juga seperti itu. Inilah yang masih membingungkan jika kendali karma itu ada pada Momoshiki. Kami pikir karena perjalanan panjang Boruto di era time skip ini nanti ada momen paling krusial yang terjadi pada Boruto dan ia sangat respect dengan kejadian tersebut. Mungkin Momoshiki akan luluh pula pada akhirnya dengan Boruto. Timeline waktunya kapan? Bonus, belum ada yang tahu nih. Bisa aja ketika melawan para Shinjugat itu, atau ketika pertempuran dengan sosok entitas lain yang sekuat dengan mereka. Kita masih penasaran ya beberapa hal di era Boruto ini terkait karma, Shinjutsu maupun God Otsutsuki sendiri teman-teman. Karena itulah peran Boruto Momoshiki ini sangat diperlukan lagi. Tapi yang menurut kami hal yang membuat Momoshiki akan berteman dengan Boruto karena klan Otsutsuki sendiri ya. Boruto merasa bahwa selama ini meskipun Momo telah menyulitkan dirinya, tetapi di sisi lain Momo juga melindunginya tuh. Karena pengakuan jujur Boruto inilah, dan untuk berhubungan dengan para Otsutsuki di masa depan, pada akhirnya Momoshiki besar kemungkinan akhirnya mau berteman dengan Boruto sendiri loh. Jika sudah seperti ini, bukankah hal itu masih ada kemungkinan lagi tuh. Nah, kita melisik pada data sejarah masa lalu ya. Kita lihat sebegitu apa kejamnya Kyuubi hingga membunuh orang-orang yang disayangi Naruto sendiri, menyusahkannya. Tapi selama perjalanan panjang Naruto yang terjal itu, jiwa dalam diri Boruto si Kyuubi juga melihat ada saat-saat tersedih dan paling mengenaskan dalam diri Naruto yang ia lewati seorang diri kan. Kyuubi juga melihatnya secara langsung, dan meskipun orang itu begitu dibenci semua orang, Naruto telah menjadi pahlawan dunia shinobi, membantu mereka yang membencinya, hingga pada saat pertempuran melawan Biju dia berteman baik dan menyelamatkan Son Goku. Sejak saat itulah Kyuubi tambah lulu jika bocah bermata biru ini mau berteman dengan saudara Kyuubi yang lain. Bahkan karena itulah dia tahu nama Kyuubi dalam dirinya itu adalah Kurama. Sejak saat itu transformasi pertama mereka dengan Biju Mode terjadi di perang shinobi keempat yang menyelamatkan Kakashi gurunya kan. Itu adalah momen yang sangat mengesankan teman-teman dalam perubahan dan kendali
yang sudah bisa diajak bekerja sama. Nah, hal serupa bisa saja mungkin terjadi pada Boruto loh, bahwa mode Borushiki ini belum benar-benar keduanya merelakan dan mengizinkan untuk menyatukan kemampuan. Kami pikir karena masalah waktu itulah Boruto akan mampu berteman dengan Momoshiki. Cara dia mengendalikan Momo yang sangat panjang itu adalah sebuah proses yang harus dia lewati hingga benar-benar Momoshiki mengetahui ya seberapa berat perjalanan hidup Boruto, tetapi dia masihlah tegar dengan jalan ninjanya itu. Itulah yang mungkin akan ditunjukkan Boruto kepada Momoshiki ke depannya ya, tekad untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain serta beberapa hal yang berhubungan dengan Momoshiki tersebut. Jawabannya mungkin akan segera terjadi ketika pertempuran menghadapi Ego Jubi dan untuk beberapa fase ke depan Momoshiki akan mengendalikan terlebih dahulu sang wadaya tersebut. Yes, next time kita akan lanjutkan tentang kekuatan Shinjutsu yang akan dibangkitkan yang juga terkait dengan Rinnegan maupun power Kinshiki dalam diri Momoshiki dan Boruto itu ya teman-teman. Gimana? Sepakat ya tentang semua itu? So itulah tadi ya pembahasan kita mengenai hipotesa bahwa Momoshiki masih tak terkendali dan akan membahayakan mode Borushiki Boruto ke depannya itu nanti. Boruto 2 Blue Vortex chapter 13 hingga 20 terbarunya itu nanti ya, prediksi terbarunya tersebut. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Nah, kita lanjutkan lagi next time. Ya, jadi kan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.